Di area pembangunan villa tersebut banyak banget ada penampakan bayi yang baru bisa merangkak, baru bisa berjalan. Dia tuh merasa kakinya ini sepertinya dipegang oleh banyak banget roh bayi. Nah, tanpa terasa semeton 2 bulan pun berlalu semenjak peletakan batu pertama di sana. Dan Joe bilang kalau dia ingin datang ke Bali untuk mengontrol pembangunan villa ini karena setelah si Joe ini memberikan uang kepada si Bliwayan, dia itu langsung terbang ke negaranya lagi karena ada urusan bisnis. Nah, ketika itu semeton Bliwayan yang mendengar kalau Joe ini akan datang, dia tuh kayak bersiap-siap dong, ingin memperlihatkan kalau semuanya baik-baik saja. Bliwayan pun selama 3 hari menginap di bedeng dan tidur dengan karyawan di sana. Nah, waktu itu yang tidur di sana selama 3 hari itu adalah Beli Gede dengan si Beli Kadek, dan ada 5 warga desa yang memang disewa oleh Bliwayan untuk menjaga pembangunan tersebut juga ikut tidur di sana. Ketika itu semeton di malam harinya Bliwayan ini kan tidur berdelapan, Bliwayan, Beli Kadek, Beli Gede, dan juga 5 warga desa. Entah kenapa dari jam 5 sore Bliwayan ini kok sudah mandi, kemudian sembahyang dan juga menghabiskan waktu dengan teman-temannya di sana. Mereka ini kayak main gitar, masak-masak, dan juga kayak menghabiskan waktu gitu loh semeton di sana. Gimana sih kayak cowok-cowok kalau kumpul sambil minum. Mungkin karena Bliwayan ini kebanyakan minum, Bliwayan pun kebelet pipis dan dia pun berlari ke belakang bedeng. Di belakang bedeng itu ada banyak banget, ada kayak rumput padang gajah gitu, dan Bliwayan pun kayak menyusup ke sana untuk buang air kecil. Ketika itu semeton Bliwayan mendengar seperti ada tangisan bayi, yang tangisannya ini dari kecil membesar dan sampai owe owe owe. Nah, Bliwayan pun kaget dong. Setelah dia selesai pipis, dia tuh kayak telinguk mencari arah suara tersebut. Ternyata tangisan bayi ini terdengar berasal dari sebuah pelinggih yang memang ada di utara bedeng tempat dia tadi minum dengan teman-temannya. Dengan kepala yang sangat pusing nih karena efek dari minum alkohol tadi, Bliwayan pun kayak berjalan pelan-pelan sambil menghidupkan senter mencari arah suara tangisan tersebut. Tapi ketika Bliwayan ini sudah tiba tepat di depan pelinggih tersebut, suara tangisan bayi ini menghilang. Dan ketika Bliwayan mencari kok tidak ada apapun, yang ada hanya pelinggih diselimuti dengan kegelapan malam di desa tersebut. Ya sudahlah, karena Bliwayan merasa oh mungkin dia tuh kayak berhalusinasi karena pengaruh alkohol. Bliwayan pun masuk ke bedeng dan berusaha untuk tidur, dan ternyata semua teman-temannya ini sudah tidur semeton. Bliwayan pun tidur dengan memakai selimut gitu loh, karena udara di desa tersebut tuh lumayan dingin. Tiba-tiba listrik di bedeng tersebut mati, dan Bliwayan kayak ya sudahlah, kalau sudah mati saya mau tidur gitu. Bliwayan mencoba untuk tidur, tapi semeton entah kenapa dia kok seperti mendengar suara langkah kaki anak kecil yang banyak banget, yang seolah-olah memutari bedeng tempat dia tidur dengan ke-7 teman-temannya. Ketika itu di dalam kegelapan malam, kan biasa nih kalau di desa kayak hembusan angin yang meniup pepohonan malam, udah itu kayak terdengar suara binatang-binatang malam. Udaranya juga dingin banget. Bliwayan kayak terus saja mendengar ces. Gimana sih kayak ada anak kecil yang jumlahnya banyak banget sedang berlari mengelilingi bedeng tempat Bliwayan tidur. Nah, waktu itu Bliwayan tidak bisa tidur, akhirnya dia tuh kayak bangun dan melihat ke sekitar, oh lampunya masih mati. Bliwayan pun mengambil HP dan juga ini kok HP-nya tidak ada. Nah, Bliwayan pun menghidupkan senter yang kebetulan itu tuh kayak senter yang ditaruh di kepala dia tuh kayak mengambil dan juga menghidupkan. Tapi kok tidak ada apapun. Bliwayan keluar semeton. Dia keluar dari bedeng karena berpikir jangan-jangan ada warga asli sana yang ingin berbuat usil kepada Bliwayan. Tapi ketika Bliwayan menghidupkan senter dan mengarahkannya ke samping bedeng, depan, belakang bedeng, tapi tidak ada apapun. Ketika itu Bliwayan kayak pengen banget muntah, tapi entah kenapa muntahnya itu tidak mau keluar gitu loh. Akhirnya karena Bliwayan itu sudah pusing banget, dia tuh juga kayak merasa sudah mabuk banget karena tadi itu banyak minum alkohol. Bliwayan pun kembali tidur. Nah, ketika Bliwayan tidur ini dia bermimpi. Di dalam mimpi Bliwayan sedang berada di sebuah rumah yang sangat bagus. Halamannya ini sangat asri.
Di belakang rumah tersebut pemandangannya bagus banget, ada gunung, bukit, dan juga dihimpit oleh panggung. Di sana beliau melihat ada sepasang suami istri yang sudah cukup tua, yang kehidupannya itu sangat bahagia, teman-teman. Sepasang suami istri ini terlihat sangat bahagia sedang memasak dan juga sedang makan siang di hari itu. Tapi anehnya, gimana aja di dalam mimpi seolah-olah pasangan suami istri ini tidak bisa melihat Beliau Yan. Ketika itu Beliau Yan juga bingung, ini kok kenapa saya ada di sini? Tapi Beliau Yan kayak inget, sepertinya dia ini sedang berada di dalam mimpinya sendiri. Tapi Beliau Yan tuh sadar kalau dia tuh sedang bermimpi gitu loh, teman-teman. Nah, di dalam mimpi ini, tiba-tiba Beliau Yan melihat adalah banyak banget mobil mewah yang terparkir di halaman rumah tersebut. Si sepasang suami istri ini, kakek dan si nenek ini menyambut mobil mewah yang datang. Dan ternyata, teman-teman, di dalam mobil ini seorang perempuan yang akan masuk dan seperti sedang berobat kepada si nenek. Di dalam mimpi ini Beliau Yan juga melihat ya, si kakek bertugas untuk menjamu para lelaki yang mengantarkan wanitanya datang berobat ke sana. Dan Beliau Yan juga melihat teman-teman, bergantian ini para ibu-ibu masuk ke dalam kamar si nenek, kemudian keluar kayak gimana sih, kayak kita tuh ngantri di dokter. Dan Beliau Yan juga tidak bisa melihat entah apa yang sedang terjadi di dalam kamar si nenek. Dan setelah itu sebetulnya terdengarlah tangisan bayi yang banyak banget, oe, 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 oe. Dan boom, di sana Beliau Yan melihat ada ratusan bayi yang mungkin baru bisa merangkak, baru bisa berjalan, baru bisa berlari, sedang mengelilingi halaman rumah kakek dan nenek tersebut. Bayi-bayi ini menangis meronta-ronta, ada yang berteriak, ada yang menangis, ada yang pokoknya banyak banget. Tapi anehnya sebetulnya di dalam mimpi cuma Beliau Yan lah yang bisa melihat bayi-bayi tersebut. Kakek nenek bahkan pasien-pasiennya yang datang dengan mobil mewah ini tidak ada yang bisa melihat bayi-bayi tersebut. Dan setelah itu setelah bayi-bayi ini berhenti menangis, ratusan bayi-bayi yang sedang tergeletak di halaman rumah kakek dan nenek ini menatap ke arahnya Beliau Yan dan kayak boom. Di dalam mimpi Beliau Yan ketakutan karena ditatap serentak oleh ratusan bayi ini, kemudian berlari meninggalkan rumah nenek dan kakek ini. Nah, kemudian Beliau Yan terbangun, ternyata itu tuh sudah pagi hari, dan Beliau Yan mendengar buruh bangunan sedang memulai pekerjaannya di luar bedeng. Ketika Beliau Yan duduk, sementara bajunya sudah basah. Teman-temannya juga sepertinya sudah bangun dan memulai pekerjaan mereka masing-masing. Beliau Yan duduk dan berpikir, kenapa dia bisa bermimpi seperti itu? Dan kenapa dia bisa melihat ratusan bayi di dalam mimpi? Nah, ketika itu sementara Beliau Yan pun kayak, ini tuh ada apa? Nah, ketika itu HP-nya Beliau Yan pun berdering sementara. Ternyata itu Jo yang menelpon. Nah, Jo bilang kalau dia sudah dekat dengan lokasi pembangunan villa. Beliau Yan pun bersiap-siap, dia pun mandi dan juga sembahyang. Baru selesai sembahyang, Beliau Yan mendengar kembali ada teriakan anak kecil yang sedang sakit, sakit. Tapi ketika Beliau Yan menoleh ke kiri dan ke kanan, di sekitar pelinggih yang ada di samping bedeng ini tidak ada anak kecil. Yang ada itu cuma ya puluhan lelaki kekar yang sedang bekerja membangun di sana gitu loh. Beliau Yan makin bingung, ini tuh ada apa? Tapi Beliau Yan tuh kayak tidak sempat lagi berpikir. Dia tuh kayak melihat ada mobil Fortuner yang masuk ke area villa tersebut. Dan memang benar Jo lah yang datang. Setelah Jo ini turun, Jo diantarkan oleh 3 ajudannya. Dan ketiganya ini kayak orang Bali asli. Setelah si Jo ini kayak menyapa Beliau Yan, Jo pun kayak mulai menyapa semua buruh bangunan yang ada di sana. Tapi dari tadi matanya Jo itu tidak bisa lepas dari pelinggih yang ada di samping bedeng. Entah kenapa Jo tuh kayak kaget, shock, kayak takut banget ada di sana. Itu tuh Jo tidak ada 2 jam di sana sudah minta pergi. Nah, ketika itu Jo pun meminta Beliau Yan untuk ikut dengan dia karena Jo ini ingin makan siang. Setelah 1 jam berlalu di dalam perjalanan, sebenarnya mereka pun tiba di sebuah rumah makan yang memang ada di dekat desa tersebut. Dan di rumah makan ini Jo hanya duduk berdua dengan Beliau Yan dan ketiga ajudannya ini makan di meja yang berbeda. Ketika itu Jo bertanya, Yan, kamu sudah mencari tahu siapa pemilik tanah tempat villa dibangun? Ketika itu Beliau Yan karena memang tidak mencari tahu cuma bilang,
Tidak, Jo, memang kenapa? Wajahnya Jo yang tadinya terlihat santai saja, tiba-tiba terlihat sangat kesal dan marah. Jo bilang kepada Beliwayan, saya mengeluarkan uang miliaran karena ingin membuka usaha, yaitu villa. Karena saya yakin dan percaya kepada kamu. Tapi kenapa kamu kok tidak mencari tahu dulu siapa pemilik tanah itu sebelumnya? Kenapa kamu bisa seceroboh ini? Waktu itu beliau yang tidak mengerti dong, ini kenapa gitu loh. Kok tiba-tiba Jo kayak marah dan juga bertanya seperti ini kepada dia. Nah, di situ Jo menjelaskan. Ternyata Jo ini bisa dibilang anaknya agak peka dan indigo. Jo ini bisa merasakan dan sekilas bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Nah, ini kan kali kedua Jo datang setelah villa ini mulai dibangun. Ketika pertama kali Jo datang ke sana, Jo tuh tidak melihat ataupun merasakan sesuatu yang aneh. Tapi tadi dari baru masuk area desa sampai tiba di pembangunan villa, Jo sudah merasakan sesuatu yang aneh. Entah kenapa dia tuh merasa merinding dan seolah-olah ada sesuatu yang melarang dia untuk masuk ke tempat pembangunan villa tersebut. Dan benar semeton, dari awal si Jo ini masuk sampai melihat pelinggih yang ada di samping bedeng tempat karyawan tidur di sana, Jo ini merasakan ada aura negatif, aura kemarahan, aura kematian, dan juga aura kebencian yang sangat pekat di tempat tersebut. Dan ketika Jo ini kayak memfokuskan diri di mana sumber aura negatif ini, dia melihat di samping pelinggih. Sepertinya di sana itu ada sesuatu yang terkubur. Dan di sanalah sumber kebencian dan juga kayak aura negatif ini berasal. Jo juga samar-samar melihat semeton, di area pembangunan villa tersebut banyak banget ada penampakan bayi yang baru bisa merangkak, baru bisa berjalan. Woi, di sana Jo kaget banget dong melihat penampakan sebanyak itu. Dan bahkan ya, ketika tadi Jo mau pergi dari sana, mau masuk mobil ya, dia tuh merasa kakinya ini sepertinya dipegang oleh banyak banget roh bayi yang memang sudah ada di tempat tersebut. Aduh semeton, Jo benar-benar merinding kalau mengingat betapa banyaknya ada roh bayi yang dia lihat di sana. Nah, mendengar ceritanya si Jo ini, Beliwayan mulai ingat dengan mimpinya tadi malam. Kok bisa sama apa yang Jo jelaskan dengan mimpinya Beliwayan tadi malam? Woi, di sana tiba-tiba Beliwayan tuh kayak merasa geriem. Bulu kuduknya mulai merinding setiap mengingat mimpi yang tadi malam dia alami gitu lah sementara. Nah, ketika itu Beliwayan pun kayak menjelaskan kepada Jo kini. Jo pun meminta kepada Beliwayan untuk menyelesaikan masalah ini karena dia yakin semeton pasti pembangunan villanya ini tidak berjalan dengan lancar. Jo mulai bertanya, apakah selama beberapa minggu ini ada kejadian? Beliwayan pun dengan jujur menceritakan kejadian gini dari awal sampai akhir. Nah, di sana pun Jo bilang, Jo yakin semeton kalau yang mengganggu selama ini para pekerja di sana adalah arwah para bayi yang jumlahnya itu ratusan yang masih berkeliaran di tanah tersebut. Boom. Kok merinding?